Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nirwan Apandi dalam pembelajaran seni budaya. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu tentang rancangan pementasan teater modern. Rancangan pementasan teater modern termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami perancangan pementasan seni teater sesuai konsep, teknik, dan prosedur sesuai kaidah seni teater modern. Apa itu pementasan seni teater? Seni teater pada dasarnya adalah bentuk ekspresi diri atau aktualisasi diri manusia dalam bidang seni peran. Potensi diri apa saja yang dapat dikembangkan dalam bidang pementasan seni teater? Yang pertama yaitu sutradara, pemeran atau aktor, penata panggung, penata rias, penata lampu, penata suara, penata kostum, dan penata musik. Elemen apa saja yang terdapat dalam rancangan pementasan teater dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam perancangan pementasan teater, yaitu yang pertama adalah tata pentas teater. Elemen dalam tata pentas teater yang pertama adalah tata panggung, properti, tata busana, tata rias, tata cahaya, dan tata musik dan bunyi. Yang pertama kita bahas yaitu tentang tata panggung. Tata panggung atau yang sering juga disebut scenery atau set dekorasi, yaitu semua latar belakang dan benda-benda yang ada di panggung yang bertujuan menunjang peran dalam memainkan lakon. Tata panggung atau set dekorasi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama natural background, yaitu penggunaan latar belakang panggung dalam suatu pementasan dengan menggunakan backdrop dan cyclorama. Yang kedua, decorative scenery, yaitu perlengkapan panggung yang menggunakan peralatan imitasi atau tiruan dengan maksud memberikan suasana. Yang ketiga, descriptive scenery, yaitu perlengkapan panggung menggunakan benda aslinya untuk menghias panggung agar dapat mewakili suasana. Yang keempat, atmosphere scenery, yaitu perlengkapan panggung menggunakan kombinasi antara deskriptif dan dekoratif, yaitu sebagian menggunakan hiasan panggung atau benda asli, sebagian lagi menggunakan imitasi atau tiruan. Dan yang kelima, active background, yaitu latar belakang yang aktif atau bergerak sehingga dapat menopang suasana. Yang kedua yaitu properti. Properti adalah peralatan yang digunakan di atas panggung. Properti meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perlengkapan dekoratif atau decorative property, yaitu perlengkapan suatu latar yang telah dipilih untuk membantu menghadirkan latar belakang tempat dan waktu yang terjadi dalam sebuah lakon teater. Yang kedua, perlengkapan lantai atau floor property,
yaitu semua perlengkapan yang berdiri atau yang berhubungan langsung di atas lantai panggung. Yang ketiga, perlengkapan tangan atau hand property, yaitu segala sesuatu yang diambil, digunakan, atau dipegang langsung oleh aktor atau aktris dalam penampilannya di atas pentas, termasuk semua barang-barang kecil yang dibawa. Yang ketiga yaitu ada tata busana. Tata busana atau kostum adalah segala sesuatu yang disandang oleh pemain. Terdapat 5 kostum yang ada dalam teater modern, yaitu yang pertama kostum historis. Kostum historis adalah kostum yang menampilkan periode-periode spesifik dalam sejarah. Yang kedua ada kostum modern. Kostum modern adalah pakaian yang dipakai oleh masyarakat masa kini atau pakaian dengan tren. Yang ketiga ada kostum nasional. Kostum nasional adalah pakaian dari negara atau tempat spesifik. Yang keempat, kostum tradisional. Kostum tradisional adalah pakaian atas representasi karakter spesifik secara simbolis dan distilasi. Yang kelima ada kostum fantasi. Kostum fantasi adalah pakaian yang digunakan berdasarkan daya kreasi dan imajinasi. Materi yang keempat yaitu tata rias. Tata rias merupakan cara penggunaan alat kosmetik untuk membentuk wajah atau gambaran peran yang akan dimainkan. Tata rias dapat dibedakan menjadi 9 macam, yaitu yang pertama, rias jenis. Dilakukan jika perias harus mengubah karakter seseorang lelaki menjadi wanita atau sebaliknya. Yang kedua, rias bangsa. Dilakukan jika seorang aktor atau aktris berkebangsaan Asia harus melakukan peran sebagai orang Eropa. Yang ketiga, rias usia. Untuk mengubah wajah seorang aktor atau aktris menjadi karakter yang sangat berbeda dari usia aslinya. Yang keempat, rias tokoh. Untuk merias wajah aktor agar dapat menyerupai tokoh dalam cerita. Yang kelima, rias watak. Rias yang dilakukan untuk menunjukkan watak seseorang. Yang keenam, rias temporal. Merias menurut perbedaan-perbedaan yang terjadi pada situasi tertentu. Yang ketujuh, rias aksen. Rias yang hanya memberikan tekanan pada pelaku yang sudah mendekati peran yang akan dimainkan. Yang kedelapan yaitu rias lokal. Rias berdasarkan tempat tertentu atau ditentukan oleh latar belakang tempat dari peran yang dimainkan. Dan yang terakhir yaitu rias fantasi. Rias yang dilakukan berdasarkan daya kreasi dan imajinasi sesuai tema cerita dalam pementasan teater. Materi yang kelima yaitu tata cahaya. Tata cahaya adalah kerja pengaturan sinar di atas pentas dengan menggunakan peralatan tata cahaya. Fungsi tata cahaya secara umum adalah untuk membentuk situasi, menyinari gerak pelaku, menjadi isyarat perpindahan adegan, serta mempertajam ekspresi demi penciptaan karakter. Peralatan tata cahaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lampu. Secara mendasar, lampu yang digunakan untuk pertunjukan dikategorikan menjadi 4 jenis, yaitu floodlight,
spotlight, dan campuran atau parkem. Yang kedua, dimmer pack dan kontrol. Untuk mengendalikan dan mengontrol intensitas cahaya dan perubahan cahaya dalam intensitas tertentu dibutuhkan alat yang disebut dimmer. Secara sederhana, sumber listrik dialirkan ke sebuah dimmer untuk mengalirkan arus listrik ke lampu. Dimmer dapat mengubah intensitas cahaya dari terang ke remang. Materi yang keenam yaitu tata musik dan bunyi. Musik dan bunyi berfungsi sebagai pendukung peristiwa dan menggambarkan suasana. Bunyi dan musik tersebut dapat sampai ke telinga penonton dengan menggunakan peralatan tata suara yang disebut sound system. Untuk pementasan teater, penggunaan sound system sangat minim, bahkan cenderung ditiadakan. Demikian materi rancangan pementasan teater modern yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.